Panasnya suhu politik yang melahirkan polarisasi tajam di masyarakat tak bisa dipungkiri sebagai akibat dari tindakan para elit politik. Para elit seakan memaknai politik kontestasi pemilu presiden sebagai ajang perang untuk menjatuhkan dan meniadakan kubu lawan demi kepentingan pragmatis merebut kekuasaan. Pilpres sejatinya adalah pesta demokrasi. Ia menjunjung tinggi nilai kompetisi yang saling menghormati demi kemaslahatan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Lantas bagaimana memaknai pemilihan presiden sebagai pesta demokrasi? Saudara, bersama saya Budiman Tanrojo, inilah Satu Meja The Forum, kampanye masif politik makin keras. Pernyataan elit politik membuat suhu politik yang hangat. Ada yang menganggap kampanye pemilu adalah sebuah perang. Padahal pemilu adalah kontestasi demokrasi wujud dari perwujudan kedaulatan rakyat. Itulah tema yang akan saya bahas dalam Satu Meja The Forum dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Dari sebelah kanan Prof. Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Malam, Prof. Jimli. Di sebelah kanan saya ada Kiai Maman Imanul Haq, Direktur Relawan dari Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai Maman. Di sebelah kiri saya ada Mas Priyo Budi Santoso. Malam, Mas Priyo. Wakil Ketua Badan BPN Prabowo Sandi. Dan di sebelah kiri adalah Mas Fahri Hamzah. Saya menempatkan Mas Fahri sebagai penggagas gerakan Arah Indonesia Baru Garbi. Arah Malam, baru Fahri. Indonesia. Ya. Lalu di ujung sebelah kiri ada Pak Kiki Syahnakri, Ketua Umum Selamat malam. PPAD. Malam. Dan saya masih menunggu seorang peneliti Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi yang sedang dalam perjalanan. Saya akan memulai diskusi atau dialog hari ini dengan kutipan dari Wakil Ketua TKN, ya Pak Muldoko, seperti dikutip di sebuah situs yang menyatakan Pak Muldoko adalah saat ini kita perang total. Saya kutip pernyataannya, saat ini kita merujuk pada sebuah istilah yang kita namakan perang total. Bagaimana kita sudah memiliki peta-peta central of gravity, sehingga kita tahu bagaimana setelah mengenali central of gravity itu. Kata Wakil Ketua TKN Muldoko dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Rabu 13 Februari 2019. Saya akan meminta Kiai Maman untuk menjelaskan apa yang disebut dengan perang total dan kenapa diksi perang harus muncul dalam sebuah kontestasi demokrasi. Ya, yang pertama kita sebenarnya mengacu kepada arahan dari Jokowi sebagai Capres 01 bahwa kontestasi politik Pilpres ini bukan perang. Tidak perlu tegang dan tidak perlu menyerang. Ini adalah proses demokrasi yang harus kita rayakan dengan kegembiraan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Itu yang saya ditugaskan untuk datang misalnya ke teman-teman
lintas agama. Di Kebumen kita datang di gereja Katolik, lalu tadi kemarin di Bandung di Kristen Pasundan, dan di beberapa tempat termasuk di komunitas Muslim, di pesantren dan sebagainya. Nah, ketika rapat malam itu, Pak Muldoko melihat bahwa sungguhnya kita perlu untuk menguatkan potensi yang ada di 01 ini. Pertama adalah para partai pendukung. Kita punya caleg begitu banyak dari partai-partai pendukung. Ada 2.000 relawan yang di bawah direktorat saya. Dan yang ketiga, ada antusiasme masyarakat yang menguatkan perjuangan 01 untuk menjadi presiden di periode kedua ini. Nah, kalimat itu akhirnya keluar. Kita harus menggunakan seluruh potensi itu untuk perang total. Perang total ini tidak mengacu kepada bagaimana Genghis Khan misalnya menguasai wilayah-wilayah ketika itu. Tidak juga mengacu kepada Joseph Goebbels, Menteri Pertahanan Hitler Nazi tahun 43 dengan pidato yang terkenal. Tidak sama sekali. Kita justru mengacu perang total ini adalah pertama kita mengetahui center of gravity itu di mana letak-letak kekuatan musuh. Yang kedua, kekuatan musuh itu akan kita ambil alih supaya kita menang, tetapi kita tidak melupakan kekuatan-kekuatan kita. Sehingga kita menentukan 10 daerah yang menjadi battleground. Di 2014 kita kalah di 10 provinsi itu. Target kita dengan istilah perang total itu menggunakan seluruh potensi yang ada. Partai politik, relawan, dan masyarakat untuk memenangkan 10 provinsi. Lalu di Jawa Barat yang menjadi pertarungan penting misalnya, kita menentukan 10 battleground kita. Bogor, Kota Bogor, Depok, Sukabumi, lalu juga Bekasi, Kota Bekasi, dan yang lain. Itu mungkin nanti diskusi soal Jawa Barat. Nanti kita undang Mas Burhanuddin Muhtadi yang sudah hadir. Mas Burhan, silahkan ikut dalam Burhan Muhtadi adalah seorang direktur eksekutif indikator politik. Silakan Mas Burhan. Saya ke Mas Priyo terlebih dahulu. Mas Priyo, bagaimana Anda merespon pernyataan dari Pak Muldoko ini adalah perang total dan lain sebagainya? Ketika pernyataan Jenderal Muldoko tersebut viral, saya kaget reaksi beberapa teman-teman saya di BPN 02. Ini mengerjetkan dahi, ini apa maksud oleh beliau itu. Kalau ada perang total berarti kita harus hadapi dengan apa? Dengan gerilyawan rakyat gitu kira-kira. Jadi saling memprovokasi gitu ya? Iya, karena memang kan sana kan waduh besar-besar kan lagi berkuasa dan seterusnya. Memang kita agak kaget dengan diksi itu, tapi saya sih ngambil positifnya saja. Yang dimaksud beliau tentu mungkin tidak sengeri-ngeri itu, tapi tetap itu menjadi bahan perbincangan yang cukup ramai di antara yang dibincangkan di BPN apa? Ya, termasuk ini, perang total. Berarti dalam bayangan kita, apakah dengan perang total dan karena beliau dan sekarang Pak Jokowi incumbent, apakah akan mengerahkan seluruh energinya? Bahaya juga ini kalau apakah kemudian akan mengerahkan ASN, PNS, apakah akan mengerahkan kepala daerah, apakah akan mengerahkan aparat termasuk kepolisian negara, apakah jadi pertanyaan itu apakah yang kemudian menggelantung? Sebentar. Kalau itu soalnya, apakah itu betul? Tema tafsirnya adalah mengerahkan ASN, mengerahkan polisi, mengerahkan semuanya. Saya hadir di rapat itu. Lalu saya katakan bahwa sudah clear bahwa PNS, ASN, Polri, TNI harus netral. Dan ketika Jokowi maju, itu betul-betul kita jaga netralitas itu. Dan kita ingin demokrasi ini berjalan betul-betul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh melibatkan ASN, PNS, TNI, Polri harus netral. Sehingga sekali lagi saya katakan, perang total itu adalah menggunakan seluruh potensi yang ada. Di luar ASN? Seluruh caleg-caleg partai pendukung. Seluruh relawan, yang 2.000 relawan itu. Lalu dukungan dari masyarakat agar betul-betul tahu di mana letak kita bisa masuk, menyerang, di mana kita mempertahankan, mempertebal suara. Baik. Saya akan minta pandangan Bung Fahri Hamzah. Bung Fahri, sebagai politisi muda yang sekarang bentuk ormas, gimana Anda memandang istilah diksi perang? Langsung namanya disebut. Pertama, saya kira kita tidak perlu terjebak kepada sinisme terminologinya. Karena pada dasarnya setiap kompetisi ada unsur-unsur yang mirip dengan peperangan. Tapi bukan perang kan? Tapi bukan perang, perang-perangan lah. Perang-perangan. Nah, tetapi itu cukup harus menjadi semacam sinyal kewaspadaan gitu, bahwa karena ini ada perang, maka kita harus betul-betul jaga supaya
dalam perang yang korbannya nyawa pun itu ada etikanya, ada hukumnya, ada konvensinya supaya tidak dilanggar. Kalau konteksnya Pak Muldoko ini apa Anda baca? Nah, mungkin karena dia tentara, dia punya tentara, keterbatasan kosakata untuk Iya, Prof. ya, Kiki, saya lebih baik mengatakan dia kemungkinan dia bukan orang lain ya. Kalau Pak Kiki kan penulis rutin di Kompas kan. Hah? Tapi kalau Pak Muldoko ini dugaan saya dia punya keterbatasan ekspresi untuk menggambarkan pertarungan politik dalam pemilu. Oke, baik. Pak Kiki, apa yang Anda lihat dari kolega sesama pensiunan tentara kemudian menjadikan kampanye sebagai perang ini sebetulnya? Ya jelas ini kekeliruan Pak Muldoko di dalam Kekeliruan diksi ya? ya kekeliruan diksi. Seyogyanya istilah-istilah militer itu yang dibawa ke dunia politik itu ya yang bisa menyejukkan. Yang bisa menyejukkan. Seperti disiplin misalnya, semua institusi butuh disiplin. Kesetiakawanan itu kan biasa dalam kehidupan militer gitu. Kenapa tidak itu yang dibawa gitu kan, sehingga bisa membuat iklim yang sejuk di dalam kompetisi politik ini. Nah, perang total itu kalau di dalam istilah militer kan total war itu perang semesta. Memang mengerahkan segala sumber daya gitu. Nah ini akhirnya bisa diplesetkan ini kemana-mana itu tadi. Apakah? Maka sebaiknya saya pikir nggak ada salahnya kalau Pak Muldoko meralat aja itu gitu kan. Oke, bentar. Gimana Kiai Maman? Apa perlu Pak Muldoko meralat? Maksud pernyataannya itu apa? Ya kalau saya melihat di rapat itu sudah benar gitu. Bagaimana kita mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk memenangkan ini. Sehingga di luar ASN kan tapi? Iya, saya yakin. Saya lahir dari teman-teman NGO, perjuangan civil society. Saya dampingi Gus Dur dan Gus Dur selalu mengatakan demokrasi harus meniscayakan kejujuran dan penguatan civil society. Itu yang penting. Sehingga ketika keluar diksi itu, kita jujur aja bahwa apa yang dibawa oleh Pak Muldoko ketika keluar publik itu tidak terlepas dari apa yang kita bicarakan di dalam. Itu semacam peringatan ke dalam. Penguatan potensi-potensi pendukung 01. Jadi menurut saya ya itu karena beliau latar belakangnya militer, diksinya itu kalau saya yang ngomong ketika itu tentu tidak akan pakai perang total. Tapi kita harus menang dengan seluruh potensi yang ada. Oke, baik. Prof Jimli. Prof Jimli ini kan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang juga termasuk jadi tokoh-tokoh bangsa. Apa yang Prof Jimli lihat dari pernyataan-pernyataan perang dalam konteks ini pemilu, wujud dari kedaulatan rakyat sebetulnya? Ya sekarang ini kan ada dua hal, satu pemilu serentak, satu hal yang lain adalah medsos. Ini kan makin menambah hangat gitu kan suasana. Jadi idealnya memang tokoh-tokoh publik itu ya memilih diksi yang tidak memanas-manasin. Tapi ini kan sudah terjadi dan lagi pula tergantung kita melihatnya ini. Ya, kalau pemilihan umum begini kita ingin dingin-dingin saja, itu kan nggak asik juga. Nggak asik. Tapi kalau saya rasa ya salah satu yang penting untuk juga kita perhatikan adalah ini mendidik. Jadi mematangkan, mendewasakan. Jadi ada perseteruan, ada diksi yang saling jawab jinawab. Itu sebetulnya mendewasakan, biasa saja. Tergantung bagaimana kita mempersepsi. Tapi sekali lagi memang jangan sampai berlebihan. Tokoh, apalagi capresnya, ya lebih baik jangan saling serang. Kalau di atasnya sedang saling serang, di bawahnya bagaimana lagi? Tapi seandainya pun itu sudah terjadi, ya kita jangan baper lah. Ya, siapa yang kita ini siapa? Kita ini semua itu jangan bawa perasaan. Ini adalah pertarungan politik biasa saja. Biasa saja ya. Jadi dalam jangka panjang ini justru mendewasakan demokrasi kita. Mendewasakan demokrasi. Mas Burhan, sejauh mana sebetulnya pernyataan-pernyataan elit itu bisa berdampak pada akar rumput? Kalau kita lihat setidaknya berdasarkan pengalaman panjang kita berdemokrasi, itu sebenarnya kita cukup punya kedewasaan. Kita punya ribuan kali pemilu, kalau kita hitung pilkada, sudah beberapa kali ronde pilkada kita laksanakan, dan sejauh ini tidak terlalu berisiko besar. Political risk kita rendah. Bahkan pemilu kita betapapun keras, itu selalu berujung pada
konsensus. Demokrasi the only game in town. Betapapun ada proses untuk sampai pada keputusan ingkrah di MK. Jadi sebenarnya ada banyak optimisme besar kalau kita lihat sejarah panjang kita berdemokrasi. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Thailand, dengan Mesir, itu ada political deadlock di sana. Oke. Jadi saya sebenarnya cukup punya kepercayaan diri bahwa kita bisa melalui ini, bahwa medsos itu punya kontribusi. Artinya di Itu tingkat hanya- bawah sudah cukup dewasa dan memahami ini adalah pernyataan-pernyataan elit dalam panggung politik pemilu aja sebenarnya. Ya itu Tidak akan hanya- membakar? Kalau istilahnya Pramudia Antatur itu seperti badai dalam secangkir kopi. Badai dalam secangkir kopi. Jadi meskipun lagi-lagi saya punya catatan ya soal statement Pak Muldoko ya. Begini, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah sering mengkiaskan kampanye politik sebagai perang. Politik seringkali dianggap sebagai perang tanpa darah. Kampanye above the line itu sering disebut dengan istilah perang udara. Iklan gitu ya macam-macam. Kemudian untuk yang below the line sering disebut sebagai kampanye atau perang darat. Itu sering kita memakai teritorial, battleground. Itu istilah-istilah militer yang kemudian dipakai bukan hanya oleh kita, kalangan politisi atau political scientist di Indonesia, juga di luar. Cuma kemudian menjadi kurang sensitif karena iklimnya memang sedang memanas. Yang kedua, mungkin kaitannya dengan posisi Pak Muldoko sebagai ketua KSP. Jadi sebenarnya bukan statementnya itu sendiri, Tapi posisi. tetapi posisi Pak Muldoko. Pak Muldoko bagaimanapun adalah KSP. Nah, saya tidak tahu statement waktu itu setelah jam kerja atau tidak. Itu tricky lagi itu. Tricky lagi. Meskipun lagi-lagi soal perang saya nggak terlalu punya catatan panjang, karena itu soal semantik saja. Tetapi yang justru jadi isu adalah misalnya kalau dikaitkan dengan perang Badar. Oke, tapi Itu nanti lah, statement soal dari perang Pak Badar Amin nanti, Rais karena juga ada kutipan kan? dari Pak Prabowo juga mengatakan politik Indonesia lebih sulit dari ketimbang perang. Tapi bagaimana sebetulnya arahnya jawabannya setelah jeda berikut ini.